billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada zat Allah yang maha pengasih, tak pilih kasih, dan yang maha penyayang, tak pandang sayang. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW yang telah menyelesaikan beribu, bahkan berjuta-juta masalah dengan susah payah dan dihadapi dengan ketabahan dan juga kesabaran, tanpa menyerah dan juga mundur. Nama saya Yalta Rutfiasyah dengan NIM 205-304 kali 7. Saya adalah salah satu mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2020 kelas A. Di sini saya akan menjabarkan beberapa topik yang telah ditentukan oleh Bapak Sam Suryanto, Eskom, MSOS, selaku sebagai dosen pendidikan agama Islam Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Yang saya jawab berdasarkan riset dan dengan sudut pandang saya sendiri. Untuk topik pertama adalah Rasulullah SAW adalah teladan umat Islam dan umat manusia. Sebutkan 5 cara yang akan Anda lakukan untuk membela Rasulullah SAW dari Presiden Perancis. Baik, menurut saya dan pandangan saya, Rasulullah Muhammad SAW merupakan membawa rahmat bagi seluruh alam, yang membawa umat manusia pada jalan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Petunjuk jalan tersebut adalah Dianul Islam atau agama Islam. Agama yang membawa pada jalan kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Kemuliaan Rasulullah SAW terletak pada akhlak dan pribadinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji akhlak Rasulullah SAW. Hal ini juga diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan bahwa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia. Dan baru-baru ini terjadi kasus yang sangat sensitif perihal perkataan Presiden Perancis yang menyinggung umat Islam. Gejolak akibat pernyataan Presiden Perancis, yaitu Emmanuel Macron, karena dinilai menghina Islam menimbulkan kecaman dari sejumlah pihak. Kronologinya adalah, polemik itu dimulai sejak awal Oktober. Saat itu, Macron menyampaikan pernyataan tentang ancaman kelompok radikal muslim yang ingin mengubah nilai-nilai liberalisme dan sekularisme di Perancis. Ada kelompok radikal Islam, sebuah organisasi yang mempunyai metode untuk menentang hukum, republik, dan menciptakan masyarakat secara paralel untuk membangun nilai-nilai yang lain, kata Macron saat itu. Tidak lama setelah menyampaikan pernyataan tersebut, sebuah tragedi terjadi pada 16 Oktober. Seorang guru sejarah di Prancis yang bernama Samuel Paty berumur 47 tahun dipenggal di daerah Eragny oleh seorang pemuda pendatang dari syekhnya yang bernama Abdullah Abu Yazidovich yang berumur 18 tahun. Pemicunya adalah dia sempat membahas tentang kartun Nabi Muhammad SAW di dalam kelas yang kemudian menuai kontroversi. Di awal, dia sudah mengizinkan sejumlah pelajar muslim untuk keluar kelas jika tidak sepakat dengan materi yang dia bahas. Paty yang melihat unggahan itu kemudian mengadu ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Abu Yazidovich disebut melihat unggahan itu di media sosial dan merencanakan pembunuhan Paty. Dia lantas mendekati murid-murid di SMU Du Bois de Aulnoy untuk mengenali incarannya dengan imbalan uang. Pemuda itu kemudian menyerang saat Paty pulang kerja. Dia kemudian ditembak mati oleh polisi karena dianggap mengancam lantaran membawa senjata mainan yang dikira senjata api.
Selama ini, gerak-gerik sang pelaku tidak pernah terpantau satuan intelijen anti-teroris di Prancis. Setelah kejadian itu, Macron langsung mendatangi lokasi. Dia menyatakan pelaku adalah seorang radikal muslim. Dia menyebut Paty sebagai martir karena mengajarkan kebebasan berpendapat. Sikap Presiden Prancis ini perlu direspon oleh umat Islam secara proporsional. Sekalipun saat ini, problem yang dihadapi umat Islam cukup banyak, bukan sekedar soal ocehan Presiden Prancis. Sebelum seorang guru di Prancis dibunuh karena mempertontonkan karikatur Nabi Muhammad SAW yang menurut umat Islam sebagai penghinaan, kasus terkait penistaan Muhammad SAW juga dilakukan oleh media setempat yang bernama Charlie Hebdo, yang beberapa kali menerbitkan konten bernada satir terhadap Nabi umat Islam tersebut. Mari kita lihat siapa yang menghina dan siapa yang memuji. Orang-orang yang menghina kebanyakan adalah orang-orang yang tak mengenal sosok Nabi Muhammad SAW secara benar. Sementara orang-orang yang memuji adalah mereka yang membaca dengan hati terbuka. Charlie Hebdo adalah media sepanjang karirnya sebagai spesialis menghina, bukan hanya Islam tapi juga agama-agama lain. Semakin tinggi pohon, semakin besar pula anginnya. Ketika dipuji, mereka dipuja, bahkan dikultuskan. Ketika dihina, mereka dihina habis-habisan. Sebenarnya, kita sebagai umat Islam memiliki peran yang berbeda-beda dalam menyikapi penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW dihina dan dicaci, maka wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk membela, menunjukkan ekspresi marah karena agama, serta tidak ridho. Di satu sisi kita juga perlu tetap tenang, bersikap dan mengambil peran sesuai dengan wewenang yang diatur oleh syariat. Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin menjelaskan, kedudukan kaum muslimin ketika membela Nabi SAW ada beberapa tingkatan secara syariat. Ada wewenang dari pemerintah atau ulil amri, ada wewenang dari ulama, dan ada wewenang dari masyarakat awam atau rakyat biasa. Nomor 2 yaitu memaafkan mereka. Saat Futuh Makkah, Nabi datang dengan puluhan ribu pengikutnya. Bisa saja dia membantai orang Mekah yang dulu mengusir Nabi Muhammad. Tetapi Nabi berseru, hari ini adalah hari permaafan. Tak ada lagi pertumpahan darah. Agama ini bukanlah agama pendendam. Upaya membalas kejahatan dengan kejahatan juga dapat menjadi sebuah kejahatan. Karena itu, siapa yang memaafkan musuhnya dan melakukan perdamaian, balasannya ada di sisi Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang zalim. Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Sikap kita ketiga yaitu membalas dengan kebaikan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga rasa permusuhan itu akan menjadi pertemanan. Quran Surat Fussilat ayat 41. Nabi Muhammad membalas hinaan yang dilontarkan oleh pengemis Yahudi buta dengan memberinya makan setiap hari, hingga si pengemis tersebut luluh hatinya saat dia menyadari kebaikan Nabi Muhammad SAW. Sikap keempat yaitu dengan mendoakannya. Setelah dilempari penduduk Daif dengan luka yang masih basah, Nabi Muhammad SAW ditawari malaikat untuk menimpakan gunung ke penduduk Daif. Tapi Nabi Muhammad menolak tawaran itu. Alih-alih Nabi Muhammad memaafkan dan mendoakan mereka, di masa-masa berikutnya, Daif menjadi daerah penting dalam wilayah Islam. Sikap kita selanjutnya adalah sikap yang terakhir, yaitu sikap kelima. Jangan melakukan hal yang sama. Kadang, tanpa sadar, kita suka membuat lelucon tentang agama lain. Bersikaplah empatik. Janganlah menghina orang-orang yang menyembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas pengetahuan. Quran Surat Al-An'am ayat 108. Demikian tadi adalah 5 sikap yang bisa kita lakukan dalam menyikapi penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Kenapa kita harus membela? Karena melalui beberapa hadisnya, beliau memang telah menakdirkan kita untuk posisi tersebut. Hingga kini, sejak pertama risalah turun ke dunia, tak terbilang berapa kali kita menyebut-nyebut namanya sebagai bukti nyata kecintaan kita kepada baginda Rasul. Kalau jumlah umat Islam saat ini minimal 1 miliar saja, maka dalam sehari semalam, Nabi Muhammad SAW akan berkumandang tak kurang dari 25 miliar kali. Itu pun kalau dalam sekali, sholat kita menyebutnya 5 kali dalam 5 kali tahiyat. Kalau 2 tahiyat, ditambah dengan sholat-sholat sunnah dan rawatib lainnya, kalau ditambah pula dengan bacaan sholat kepadanya, lalu siapakah yang mampu menyamai baginda Rasul hanya dalam
persoalan penyebutan nama saja, tak akan ada seorang pun di kolong langit ini yang namanya paling banyak disebut kecuali baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi, rahmat yang melekat pada diri baginda Rasul tetap tak lekang waktu meskipun abad sudah berlalu jauh. Bagi media yang memuat karikatur yang zalim itu, nilai-nilai mata uang tetap mengalir ke kantong pemilik media. Tetapi hikmah terbesar yang bergelagak setelah pemuatan karikatur menghina Rasulullah justru datang kepada kita umat Islam. Kejadian ini telah mempertebal rasa cinta kasih kita kepadanya. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad SAW kenyang dengan hujatan atau istihza. Disebut sebagai orang gila atau majnun, orang yang kena sihir, mengada-ngada, dan kata-kata menyakitkan lainnya. Di abad pertengahan, dalam karya Divine Comedy, Dante menggambarkan Nabi Muhammad masuk neraka dan gambaran yang menghina lainnya. Waktu saya kecil, heboh Salman Rushdie yang menerbitkan ayat-ayat setan. Di Indonesia, Arswendo pemerintah tabloid Monitor dihujat habis-habisan dan masuk bui karena menyimpan Nabi Muhammad di urutan sekian pada daftar tokoh pilihan tabloid tersebut. Di tahun 2000-an, muncul kartun-kartun sinis mulai dari media Denmark, Julens Posten, hingga kasus Charlie Hebdo akhir-akhir ini. Jika kita berharap tidak akan ada lagi orang yang menghina Nabi, pasti kita kecewa. Peristiwa ini pasti akan terus terjadi. Tetapi, kita juga jangan lupa, begitu banyak puja-puji kekaguman terhadap sosok Muhammad SAW dari orang-orang non-muslim. Setelah menampakkan biografi Nabi Muhammad, Mahatma Gandhi menyampaikan kesannya, pernah saya bertanya-tanya, siapakah tokoh paling mempengaruhi manusia? Saya lebih yakin bukan pedanglah yang memberikan kebesaran pada Islam, tapi ia datang dari kesederhanaan, kebersahajaan, kehati-hatian Muhammad, serta pengabdian luar biasa kepada teman dan pengikutnya. Tekadnya, keberaniannya, serta keyakinannya pada Tuhan dan tugasnya. Peristiwa penghinaan Rasulullah SAW telah membuat hati kita bergetar keras yang telah sekian lama membeku. Skandal ini benar-benar telah menyadarkan semua umat bahwa nun jauh di sana, Nabi Muhammad selalu tersenyum menunggu kehadiran kita, menyaksikan siapa sebenarnya umat yang hirau kepadanya dan siapa yang tidak. Baginda Rasul sejatinya tidak benar-benar meninggalkan kita. Meski secara fisik, klinis telah lama tiada, tetapi secara ruhani, kita tetap berhubungan dengan beliau. Terbukti dalam setiap tahiyat, kita tak lupa menyampaikan salam kepadanya dengan sapaan, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, atau keselamatan dan rahmat serta berkah Allah untukmu, bukan untuknya, wahai baginda Nabi. Mari buktikan cinta dan kasih kita kepadanya. Salah satu yang paling ringan dari kecintaan seseorang kepada kekasihnya adalah dengan sesering mungkin menyebut namanya. Bila seseorang mendengar nama kekasihnya disebut-sebut, hatinya akan bergetar. Begitu pula seharusnya kita. Begitu nama Muhammad SAW disebut-sebut, maka hati kita bergetar. Dan memperkuat dakwah dengan memperbanyak ibadah. Allah Ta'ala berfirman, maka sebarlah kamu atas apa yang mereka katakan. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Dan bertasbihlah pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa tenang. Quran Surat Toha ayat 130. Ingatlah bahwa orang yang suka menghina, mencemooh, dan mencerca sebenarnya adalah orang yang sudah kalah. Derajatnya berada di bawah kita. Maka jangan sampai kita turun ke derajat mereka. Seperti ayat berikut, dan bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-sekali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu. Quran Surat Ar-Rum ayat 60. Ingatlah bahwasannya, orang yang dihina sebenarnya tidaklah sendirian. Allah akan membalas penghinaan yang dilakukan oleh orang yang mengolok-olok. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang munafik itu, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan, selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka adalah azab yang pedih. Ingatlah bahwasanya,
Orang yang dihina sebenarnya tidaklah sendirian. Allah akan membalas penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengolok-olok. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang munafik itu, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin, yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Quran Surat At-Taubah ayat 79. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk terus bersabar. Baik, saya akan menjelaskan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Rasulullah SAW yang mampu mengubah orang yang putus asa menjadi semangat dan ceria kembali. Sebutkan 5 cara yang Anda lakukan untuk mengakrabi Al-Quran. Baik, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Setiap muslim harus mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni pertama kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran untuk kepada Nabi Muhammad SAW. Percaya dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita perlu mengamalkan apa yang ada di dalam kitab suci tersebut. Umat Islam harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan menjalankan segala sesuatu sesuai dengan pedoman Al-Quran. Yang dimaksud iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup bagi umat Islam untuk meraih kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Al-Quran merupakan penyempurna syariat-syariat sebelumnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Dalil nakli iman kepada kitab Allah adalah Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyebut ada sejumlah ayat di dalam Al-Quran yang menjadi dalil nakli iman kepada kitab Allah. Antara lain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 136 berikut ini yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-Nya, dan kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Sejatinya, setiap manusia dibekali sifat manusiawi, yakni bisa berbuat kesalahan dan juga berbuat kebaikan. Manusia juga memiliki pemikiran putus asa dalam menghadapi kerasnya dunia maupun cobaan dari Allah. Namun, perlu diketahui bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Kemudian Allah akan memberikan pahala kebaikan jika seseorang yang sedang diuji tersebut bersabar dan melakukan kebaikan dan mencari jalan keluar dengan cara yang diridhoi Allah. Dan sebaliknya, Allah akan memberikan dosa jika ia tidak bersabar dan mencari jalan keluar dengan cara yang tidak diridhoi Allah. Dan untuk meringankan perasaan kita yang sedang dilanda putus asa dan gundah gulana, salah satunya adalah dengan mengakrabkan diri kepada Allah dan kitabnya, yaitu Al-Quran. Mengapa harus akrab dengan Al-Quran? Kesadaran bahwa Al-Quran adalah nikmat terbesar bagi manusia harus diikuti dengan langkah nyata yang menunjukkan bahwa memang Al-Quran adalah kebutuhan primer dalam kehidupan umat manusia. Kesadaran akan pentingnya Al-Quran tanpa diikuti dengan langkah nyata akan mengakibatkan kehidupan kita kehilangan segalanya. Langkah itu disimpulkan dengan satu kalimat singkat, menjadikan Al-Quran sebagai sahabat akrab. Rasulullah SAW bersabda dalam terjemahan hadis tentang orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat akrab. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat, menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang akan bersahabat dengannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1337. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa salah satu keutamaan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat di dunia adalah memperoleh syafaat Al-Quran. Syafaat adalah merupakan kebutuhan utama setiap muslim di akhirat. Sebab dengan syafaat, Allah akan memasukkan ia ke dalam surganya. Al-Quran juga akan menenteramkan hati bagi orang-orang yang beriman yang sering berinteraksi dengannya. Rasulullah SAW mengajarkan kita banyak cara untuk mengakrabi Al-Quran. Pertama, dengan membacanya.
Membaca Al-Quran mendatangkan pahala yang besar bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya suatu kebaikan, dan satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, mempelajarinya. Setelah kita mengakrabi Al-Quran dengan membacanya, maka kita sepatutnya menaikkan level keakraban ini dengan mempelajarinya. Apa yang selalu perlu dipelajari? Tentu saja banyak aspeknya. Kita bisa mempelajari bahasa Arabnya, cara penulisan kalimat-kalimatnya, sejarahnya, seni kaligrafinya, tafsirnya, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, mendatangkan ilmu, mempelajari Al-Quran pun bisa mengundang kasih sayang dan penjagaan Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, dan tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu masjid dan masjid-masjid Allah untuk membaca Al-Quran dan mereka saling mempelajarinya, melainkan akan diturunkan kepada mereka kebenaran, diliputi rahmat dan dikelilingi malaikat, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya atau para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, yaitu menghafalkannya. Salah satu ciri orang yang beriman adalah menghafal Al-Quran. Karena dengan menghafalnya, berarti kita sedang merekam firman Allah SWT ke dalam otak dan hati kita. Pahala dari Allah SWT pun sangat luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat pun bertanya, siapakah mereka, ya Rasulullah? Rasul menjawab, para ahli Al-Quran. Mereka keluarga Allah dan pilihan-pilihannya. Hadis riwayat Ahmad. Keempat, yaitu mengamalkannya. Jika kita sudah mampu membacanya, mempelajarinya, kemudian menghafalnya, maka kita akan sampai pada suatu pemahaman atas isi Al-Quran. Jika sudah demikian, maka orang yang beriman kepada Allah SWT tidak akan berhenti di situ, melainkan ia akan mengamalkannya sekuat yang ia bisa. Kelima adalah menyampaikannya. Jangan biarkan pemahaman, kebenaran, dan kebaikan Al-Quran ini berhenti di diri kita semata. Karena sesungguhnya, setiap orang yang beriman adalah agen risalah Islam. Bagaimana orang lain, terutama non-muslim, bisa memahami bahwa Islam adalah kedamaian dan kebenaran. Yang dimaksud iman kepada kitab-kitab Allah SWT adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup bagi umat Islam untuk meraih kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Al-Quran merupakan penyempurna syariat-syariat sebelumnya, sebagaimana firman Allah SWT di dalam surat Al-Ma'idah ayat 48 yang artinya, kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Quran surat Al-Ma'idah ayat 48. Berbahagialah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sebaik-baik sahabat. Tiap hari ia akrab dengan kalam Rabb-nya, membacanya, mengamalkannya, menghafalnya, mempelajarinya, bahkan mendakwahkannya. Ia menjadi sebaik-baik manusia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu, sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita termasuk ahlul Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya akan menjelaskan untuk pertanyaan yang ketiga. Yang soalnya adalah, minimal ada 3 cara yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, seperti maulidan, ziarah kubur, dan yasin, juga tahlil. Coba ceritakan pengalaman Anda. Iman merupakan bagian yang sangat diutamakan dalam kehidupan, karena dengan imanlah orang tersebut memperoleh derajat dari Allah SWT. Dengan iman tersebut juga orang tersebut dapat melakukan perintah Allah SWT dengan ikhlas. Dengan iman pula orang tersebut ikhlas dan juga sabar menerima cobaan dari Allah SWT. Sehingga dibutuhkan cara atau langkah untuk menjaga iman tersebut. Banyak sekali langkah-langkah atau cara yang diajarkan dalam Islam untuk memperkuat iman, agar iman kita tidak mudah goyah. Karena iman itu bisa naik, bisa juga turun, tergantung pendirian kita kepada Allah SWT. Untuk meningkatkan keimanan tersebut, saya sebagai lulusan dari
sekolah SMK YPM 2 Taman, sekolah yang berbasis tentang agama, khususnya untuk Nahdlatul Ulama, selalu melakukan kegiatan setiap hari atau untuk memperingati hari-hari besar. Setiap hari, di sekolah kami selalu membaca Al-Quran sebelum dimulainya jam pelajaran. Dan dalam seminggu, 2-3 kali terdapat jadwal mengaji untuk siswa yang disesuaikan dengan kemampuan mereka, lalu dikumpulkan menjadi satu kelas. Untuk Maulidan, saat Maulidan juga, kami akan melakukan istighosah bersama seluruh yayasan, sehingga acara tersebut sangatlah ramai. Membuat saya dan juga teman-teman selalu bersemangat untuk melakukan Maulid Nabi sebagai bentuk rasa kecintaan kami terhadap Rasul Allah tersebut. Selain itu, terdapat juga cara untuk memperingati 1 Muharram atau Tahun Baru Islam, di mana satu komplek yang terdiri dari 4 sekolahan dengan ribuan murid akan melakukan karnaval. Acara tersebut sangat ramai dan juga meriah, karena kami diharuskan membuat kostum, pernak-pernik kelas, bahkan juga patrol. Selain itu, untuk membuat Tahun Baru Islam tidak kalah meriah dengan Tahun Baru tanggal 1 Januari, sekolah juga bermaksud untuk melatih para siswa dengan menggunakan kekreatifan, kekompakan, dan juga kerjasama mereka untuk acara ini. Sehingga itu akan memberikan kesan yang mendalam untuk para siswa setiap Tahun Baru Islam. Bahkan, mereka hingga sudah menjadi alma mater sekolah, mereka akan tetap ingat untuk kenangan-kenangan tersebut dan juga akan merayakan Tahun Baru Islam 1 Muharram. Sampai di situ, untuk siswa kelas 12, mereka akan memiliki banyak lagi kegiatan keislaman untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di kelas 12, mereka akan menempuh banyak hal seperti ujian, berkuliah atau bekerja. Sehingga penting untuk meningkatkan keimanan agar tidak terjerumus ke arah yang salah dan setiap langkah mereka dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk anak kelas 12, kami juga akan melakukan istighosah Yasin di makam pendiri YPM. Di sana, kami akan bergiliran setiap 1 bulan sekali untuk masing-masing per kelas dan didampingi oleh guru agama pembimbing. Untuk kelas 12 juga, kami akan pergi rekreasi ke Jakarta selama 5 hari. Sebelum menuju ibu kota, kami juga ziarah ke Wali 5. Wali-wali tersebut adalah Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Derajat, Sunan Bonang, dan juga Sunan Giri. Kami melakukan istighosah di setiap pemberhentian sunan dengan khusyuk untuk diberi kelancaran apapun keinginan kami di masa depan dan agar semuanya menjadi lebih berkah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga sekarang, saya sudah lulus dari sekolah. Saya berusaha tetap meningkatkan keimanan saya tersebut dengan menjalani kebiasaan yang sudah diajarkan di sekolah menengah saya tersebut, dengan maulidan masjid di rumah, membaca Al-Quran di waktu senggang dan malam Jumat, mengikuti kegiatan lain yang diadakan atau di sekitar rumah. Saya juga bersyukur sekolah saya memiliki visi dan misi yang baik untuk para siswanya, agar keimanan dan ketakwaan mereka meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya hidup di dunia ini tidaklah penting segala kecuali amal kita semasa hidup. Jadi saya juga berusaha untuk memperbanyak ibadah dan amal untuk bekal mati esok. Semoga keimanan kita dapat stabil atau bahkan meningkat, karena sejatinya manusia adalah makhluk yang lalai. Ya, berikut tadi adalah jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab sesuai dengan perspektif saya dan juga sudut pandang saya. Terima kasih telah menonton video saya, dan maaf jika terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.